dari kelas 76. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4 dari pelajaran agama. Bab 1 akan membahas Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Sedangkan Sunnah atau hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Dalam surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64, Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari dan mengamalkan keduanya, kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, serta menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nah, di bab 2 kali ini kita akan membahas soal Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Pada bab ini dipelajari beberapa sifat Allah seperti Al-Alim yang berarti Maha Mengetahui, lalu Al-Khabir yang berarti Maha Teliti, As-Sami yang berarti Maha Mendengar, dan Al-Basir yang berarti Maha Melihat. Sebagai manusia, kita tidak mungkin memiliki sifat Allah secara sempurna, namun kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, rajin belajar karena Allah mengetahui, berhati-hati dalam bertindak, mau mendengarkan nasihat, dan selalu berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Dengan meneladani Asmaul Husna, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian penjelasan dari bab 2. Kita akan lanjut ke bab 3. Kembali pada pembahasan, sekarang kita berada di bab 3, yaitu membahas pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah ibadah wajib yang menjadi tiang agama, sedangkan zikir adalah kegiatan mengingat Allah dengan lisan maupun hati. Sholat dan zikir memiliki banyak manfaat. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya juga membantu menenangkan hati dan menjauhkan kita dari perbuatan tercela. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan disiplin, serta membiasakan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sholat dan zikir yang istiqomah, keimanan akan semakin kuat dan kehidupan menjadi lebih terarah. Sekian penjelasan dari bab 3. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ketaatan tersebut adalah dengan melaksanakan sujud yang diajarkan dalam Islam. Salah satunya adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat, kebahagiaan, atau terhindar dari musibah. Sujud ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan. Contohnya, ketika memperoleh nilai baik, memenangkan perlombaan, atau sembuh dari suatu penyakit. Dengan melakukan sujud syukur, kita mengingat bahwa semua keberhasilan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa
atau melakukan kesalahan kecil dalam sholat. Sujud ini bertujuan untuk menyempurnakan sholat yang kita kerjakan. Contohnya, ketika lupa jumlah rakaat atau lupa membaca suatu bacaan yang termasuk sunnah dalam sholat. Sujud syahwi biasanya dilakukan 2 kali sebelum atau sesudah salam, sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud ini menunjukkan penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ayat yang dibaca atau didengar. Sujud tilawah dapat dilakukan saat membaca Al-Quran maupun ketika mendengarkan orang lain membacakan ayat sajadah. Selain mengetahui pengertiannya, kita juga harus mengetahui hikmah dari ketiga sujud tersebut. Hikmah sujud syukur adalah menumbuhkan rasa syukur dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Kedua, hikmah sujud syahwi adalah mengajarkan kita untuk memperbaiki kesalahan dan lebih teliti dalam beribadah. Ketiga, hikmah sujud tilawah adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta kecintaan dalam Al-Quran. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa setiap sujud memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda. Namun, semuanya mengajarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang rendah hati, serta selalu taat kepada perintahnya. Demikian penjelasan mengenai sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Farid, saya izin pamit. Dan untuk tugas ini sebagai remedial dari PAI, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Abi Ihsan telah memberikan kesempatan untuk memperbaikan nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.